Oke, jadi karena Gear 5 sudah akan tayang di anime, akhirnya saya bisa membahas topik yang sangat kontroversial ini tanpa harus ragu spoiler untuk yang anime watcher only. Pertanyaan paling kontroversial, apakah Gear 5 merusak esensi atau inti cerita dari One Piece? Buat yang belum paham kontroversinya, jadi biar saya brief dulu. Ketika Gear 5 pertama kali dikeluarkan di chapter 1044, banyak orang yang berpendapat kalau Gear 5 ini membuat Luffy menjadi overpowered, dan ini di mata beberapa orang mengkhianati esensi dari One Piece. Karena selama ini, kita mengenal Luffy adalah orang yang memakan buah Gomu Gomu no Mi dan menjadi manusia karet. Kekuatan yang sebetulnya di skala buah iblis di dunia One Piece itu biasa saja. Akan tetapi, karena Luffy betul-betul pandai menggunakan kekuatan buah iblisnya, dan karena Luffy mengasah juga kekuatan fisik dan hakinya, ia bisa menjadi Worst Generation dan mencapai New World, bahkan sampai mengalahkan 3 Shichibukai, 2 anggota CP Agent, 2 orang commander dari Big Mom, dan survive menembus Impel Down dan Marineford. Semua hanya bermodal kekuatan buah Gomu Gomu dan haki yang dilatih bersama Rayleigh. Ditambah lagi, nama Dewa Nika atau Sun God Nika, setahu saya baru pertama kali disebut ketika Jinbe melawan Who's Who di chapter 1018, yang mana hanya berjarak 26 chapter di manga. Dan untuk karakter yang merupakan karakter mitologi atau mudahnya disebut karakter dewa untuk dunia One Piece, perkenalan yang hanya dalam 26 chapter itu terasa terlalu cepat. Meskipun beberapa orang mengklaim bahwa sudah ada beberapa foreshadow seperti ketika scene api unggun di Skypiea atau Oda memberi clue di SBS bahwa akan ada Gear 5, hal ini tetap terasa sangat mendadak. Jadi, kenapa kita perlu Gear 5? Kenapa Luffy tidak mengimprove saja mode lain dari Gear 4 atau meningkatkan hakinya lagi sampai setingkat dengan Goldie Roger? Saya menemukan 2 alasan yang mungkin bisa menjelaskan terkait dengan hal ini. Yang pertama, dari segi teknik bercerita, Gear 5 menurut saya adalah tuntutan dari naratif arc One Piece. Nah, apa itu naratif arc? Kita bahas teori storytelling sedikit. Naratif arc atau arc cerita bisa dibilang adalah teknik atau template untuk membuat dinamika atau alur bercerita, menentukan bagaimana situasi di awal, tengah, dan akhir di dalam sebuah cerita. Supaya lebih simpel, kita ambil contoh saja di film-film yang umum. Ada 3 story arc yang paling umum dipakai. Pertama, story arc yang paling umum dan yang mungkin kalian juga sering lihat pas pelajaran bahasa Indonesia dulu, yaitu story arc Icarus, yaitu story arc yang cenderung akan terus naik sampai ke titik puncak di tengah cerita, lalu turun seraya konfliknya selesai. Contoh film yang memakai naratif arc ini adalah film Titanic, The Great Gatsby, dan seriesnya Hunger Games. Dan kalau di One Piece, naratif arc ini menurut saya paling tercermin di Summit War Saga, yang dimulai dari Straw Hat Pirates tiba di Sabaody, lalu mencapai klimaks di Marineford, dan konfliknya turun sampai benar-benar habis di post-war arc, sampai akhirnya selesai dengan time skip. Lalu, contoh story arc kedua yang paling umum adalah Cinderella arc, diambil dari pola cerita dari kisah legendaris Cinderella, di mana cerita dimulai dengan konflik yang ringan, tapi lama-kelamaan semakin naik, lalu mencapai klimaks, dan lalu turun. Nah, akan tetapi di akhir cerita, akan ada sedikit twist yang membuat cerita dengan arc ini memiliki klimaks kedua. Contoh paling umum dari naratif arc ini adalah semua film Disney dan semua film Marvel ataupun superhero movie lain. Kalau di One Piece, sebenarnya Cinderella arc adalah arc yang paling umum terlihat ketika arc-arc utama dalam sebuah saga, seperti arc Alabasta dan juga arc Dressrosa. Akan tetapi, menurut saya, Cinderella arc terbaik One Piece ada di arc Enies Lobby. Karena selain klimaks Luffy melawan Rob Lucci di arc tersebut, mereka juga mendapat klimaks kedua ketika mereka harus kabur dari Buster Call. Naratif arc terakhir adalah naratif arc yang bernama Rags to Riches, atau kalau dibuat lebih simple, ini adalah story arc from zero to hero, dari orang yang bukan siapa-siapa sampai menjadi sosok yang hebat.
Nah, One Piece dan hampir 90% cerita anime shonen semuanya memakai story arc ini. Contoh yang paling blak-blakan tentu saja adalah jika kita melihat keseluruhan cerita Naruto dan keseluruhan cerita One Piece, yaitu cerita dua orang yang awalnya dalam tanda kutip bukan siapa-siapa, sampai menjadi sosok yang mereka impikan. Nah, kalau kita mengambil naratif arc Zero to Hero ini dan kita implementasikan di One Piece, cerita One Piece harus terus-menerus naik tingkat ketegangannya. Setiap antagonis harus terasa semakin berbahaya dan setiap setting harus semakin menarik. Dan ketika kita sampai di Wano, kita belum bisa dibilang sudah memasuki akhir dari One Piece. Wano mungkin bisa dibilang ada di titik 70-80% dari keseluruhan cerita One Piece. Dan karena One Piece perlu untuk terus naik dari segi tensi cerita, maka perlu selalu adanya ancaman bahaya bagi Luffy, dan satu karakter menjadi ancaman terbesar yang bahkan membuat Eiichiro Oda sendiri cemas, yaitu ketika Oda membuat Kaido. Di sebuah interview di One Piece Great Newspaper Volume 2 dari tahun 2016, Oda menyebut, dan saya parafrasakan, ketika Kaido pertama kali muncul, saya berkata bahwa Luffy belum bisa mengalahkan karakter sekuat itu sekarang, dan saya bahkan belum tahu bagaimana Luffy akan mengalahkan Kaido. Mungkin audiens saya tidak akan puas jika alasan Luffy bisa mengalahkan Kaido hanya karena pukulan Luffy yang sangat kuat. Luffy dan saya harus mencari cara. Dari tahun 2016, Oda bahkan sudah mengalami dilema karena ia harus membuat ancaman yang berbahaya, tapi di waktu yang sama, ancaman tersebut begitu kuat sampai ia sendiri harus mencari jalan keluar. Dan kita melihat 6 tahun ke depan, di tahun 2022, jawaban Oda atas permasalahan Kaido ini dan juga persiapannya untuk endgame di One Piece, yaitu dengan memberi Luffy Gear 5. Nah, permasalahannya, kenapa Luffy sampai harus dibuat dalam tanda kutip overpowered? Padahal kalau mau kita bandingkan saja, Goldie Roger saja mencapai status Raja Bajak Laut tanpa Devil Fruit. Kenapa Luffy tidak diperkuat saja hakinya atau gear 4-nya saja disempurnakan? Hal ini dikarenakan menurut saya, ketika One Piece selesai dan ketika Luffy mencapai keinginannya untuk menjadi Raja Bajak Laut, ada satu extra step yang akan dilakukan Luffy yang belum dilakukan oleh Roger, yaitu seperti membereskan masalah-masalah dengan World Government atau masalah segregasi antara manusia dan Fishman. Luffy tidak sekedar hanya akan menjadi Raja Bajak Laut kedua setelah Roger. Akan tetapi, ia jugalah yang akan menyelesaikan Inherited Will atau keinginan yang belum tercapai dari Roger, dan juga keinginan yang belum tercapai dari Joy Boy. Maka dari itu, menurut saya, Luffy perlu lebih dari sekedar haki yang kuat saja. Nah, kalau kita mau bercermin di cerita yang memiliki naratif arc mirip One Piece, yaitu series Naruto, hal ini pun sebetulnya sudah terjadi. Naruto memiliki keinginan untuk menjadi Hokage, dan ketika ia akhirnya menjadi Hokage, ia sudah menyelesaikan berbagai konflik yang sebelumnya masih menggantung di dunia shinobi. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Hokage-Hokage sebelumnya. Ia tidak sekedar menjadi Hokage, akan tetapi ia juga telah menuntaskan semua permasalahan di dunia seriesnya Naruto dan membuatnya menjadi Hokage terbaik. Akan tetapi, ketika diumumkan bahwa buah iblis Luffy bukan buah Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hito no Mi model Nika, hal ini membuat perubahan dari sisi One Piece bukan hanya ke depan, akan tetapi berpengaruh juga ke semua cerita One Piece sebelum Wano. Ketika kita membaca lagi One Piece, jadi ada sebuah perasaan yang agak aneh karena One Piece tidak hanya menjadi cerita tentang manusia karet yang ingin menjadi Raja Bajak Laut, melainkan juga menjadi cerita tentang asal-muasal lahirnya reinkarnasi dari Sun God Nika. Dan hal ini akan paling berdampak kepada orang-orang yang baru membaca One Piece, dan juga untuk orang-orang yang berusaha untuk mempromosikan One Piece ke orang yang belum pernah membaca cerita One Piece, karena akan jadi lebih sulit untuk menjelaskan karakter Luffy tanpa membahas tentang identitas asli buah iblisnya. Jadi, kalau dari teknik bercerita, menurut saya, Gear 5 adalah jawaban terbaik yang bisa diberikan Oda dan timnya
untuk membuat cerita One Piece bisa mencapai ke klimaks yang memuaskan, di mana Luffy dapat menyelesaikan semua masalah peninggalan dari zaman Joy Boy dan juga Roger ketika ia menjadi Raja Bajak Laut. Lalu, apa alasan kedua yang saya pikir menjadi justifikasi atas munculnya Gear 5 ini? Jawabannya sederhana. Oda hanya ingin membuat karya yang menyenangkan, baik untuk pembaca dan untuk dirinya sendiri. Dan kalau kalian pikir, Eiichiro Oda itu bukan mesin guys, dia orang juga. Cuma memang bekerjanya sudah sampai seperti mesin untuk membuat One Piece. Dia masih perlu kesenangan, dan sebagai seorang pengarang, jika harus membuat cerita yang sangat panjang hampir 25 tahun lebih seperti One Piece, sebagus apapun One Piece menurut kita, di mata Oda, ini tetaplah sebuah pekerjaan. Dan di salah satu interviewnya dengan Aoyama Gosho, pengarang detektif Conan, ia menyebutkan hal ini. もっと本当にふざけていきたいですね、こんな考え方つまらないという作品になったとしても、それはそれでなんか一エンターテインメントだなっていう、一つの作品が大変なことになったぞっていう話題も面白いんじゃないかな、楽しんでいこうと思います。 Oda Sensei juga ingin merasakan kesenangan. Ia ingin membuat One Piece menjadi karya yang menyenangkan, dan menurut saya, Gear 5 ini juga menjadi sarananya untuk mencapai hal itu. Kekuatan Luffy yang sangat terinspirasi oleh kartun benar-benar membuat One Piece menjadi manga yang unik, karena dapat menggabungkan dua art style yang berbeda dalam animasi, yaitu kartun dan anime Jepang. Kalau saya melihat kondisi ini, saya jadi teringat ketika band legendaris Queen membuat lagu Bohemian Rhapsody. Lagu anti-mainstream dengan panjang hampir 6 menit yang sempat dianggap terlalu aneh karena menggabungkan beberapa genre yang anti-mainstream. Akan tetapi, pada akhirnya, kita tahu Bohemian Rhapsody dan semua keanehannya malah menjadi salah satu lagu terbaik yang pernah dibuat. Meskipun ini adalah analogi yang cukup jauh, akan tetapi, jika hal serupa bisa dicapai dengan munculnya Gear 5, One Piece bisa menjadi satu fenomena global yang akan mengubah dunia seni. Nah, akan tetapi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk tim yang pro atau malah tim yang kontra dengan munculnya Gear 5? Dan apakah kalian tidak sabar melihat Luffy memakai Gear 5-nya di anime nanti? Jangan lupa untuk tuliskan jawaban kalian di komentar ya. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.